Halo teman-teman, kali ini kita sedang berkunjung di salah satu situs manusia purba di Ngawi, yaitu Museum Trinil, yang terletak di Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kira-kira ada apa saja ya di dalam Museum Trinil ini? Yuk ikutin terus kegiatan kami. Saat kami tiba di pendopo Museum Trinil, para tour guide menyambut kami dengan ramah. Di sini mereka memberi penjelasan singkat tentang sejarah museum dan mengarahkan kami sebelum kami memulai kunjungan. Dari sinilah kami memulai perjalanan untuk mengenal lebih dalam jejak manusia purba dan melihat kembali kehidupan ribuan tahun lalu yang tersimpan di Museum Trinil. Museum Trinil merupakan museum khusus yang dimiliki Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Mojokerto. Di museum ini tersimpan banyak fosil manusia serta binatang purba yang hidup jutaan tahun silam. Salah satunya yaitu fosil Pithecanthropus erectus yang saat ini kita menyebutnya dengan sebutan Homo erectus yang ditemukan oleh Eugen de Boer, seorang peneliti Belanda pada tahun 1891. Selain itu, juga ada fosil kaki gajah dan fosil gading gajah, atau dalam bahasa latinnya yaitu Stegodon cygonocephalus, merupakan jenis gajah purba yang paling banyak ditemukan di Trinil. Ukurannya lebih besar dibanding dengan gajah saat ini, serta panjang gadingnya mencapai hingga 4 meter. Sebelumnya, Stegodon ini hidup di benua Asia selama era Pliocene dan Pleistosen, yang diperkirakan mereka hidup pada jangka waktu 2,6 juta hingga 12.000 tahun silam. Penemuan situs ini bermula dari Eugen de Boer yang semulanya ia melakukan penelitian di Payakumbuh, tepatnya di Sumatera. Namun karena ia mendengar kabar tentang penemuan tulang raksasa atau yang disebut dengan Balem Buto di sekitaran Bengawan Solo, akhirnya Eugen de Boer pun bergegas melakukan perpindahan penelitian ke Bengawan Solo. Kemudian Eugen de Boer mendapati berbagai temuannya berupa fosil gajah, badak, gibbon, dan kuda Nil. Kemudian sebulan berikutnya ia mulai menemukan fosil rahang atas, geraha manusia purba, dan atap tengkorak sekaligus. Eugen de Boer lalu mengelompokkan semua temuannya dalam kelompok kera yang menyerupai simpanse, atau yang ia sebut dengan sebutan Anthropopithecus, yang dimana Anthropos berarti manusia dan Pithecus berarti kera. Akan tetapi, 1 tahun setelahnya, ia menemukan tulang paha yang umurnya sama dengan tengkorak dan gigi geraham yang ia temui sebelumnya. Eugen de Boer akhirnya mengubah sebutannya dari Anthropopithecus erectus menjadi Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Akhirnya, setelah menemukan banyak fosil manusia purba di Trinil, Eugen de Boer akhirnya pulang ke Belanda pada tahun 1895 dengan membawa semua temuannya. Itulah mengapa semua fosil manusia purba yang ada di Museum Trinil hanyalah sebuah duplikat, karena yang asli sudah ia bawa ke Belanda. Hanya tersisa fosil belalai gajah, tulang kepala kuda Nil, dan peralatan bertani manusia purba yang asli. Di sungai inilah fosil manusia purba ditemukan. Ya, Bengawan Solo yang tenang menyimpan cerita ribuan tahun lalu tentang perubahan alam dan kehidupan masa lalu. Emil Salenka, seorang ahli zoologi yang berasal dari Jerman, mendengar penemuan Homo erectus di Trinil
membuat Emil Salenka melakukan ekskavasi di Jawa, yaitu tepatnya di Trinil, tempat penggalian ditemukannya Homo erectus. Pada tahun 1907, Emil Salenka tidak menemukan fosil manusia apapun. Namun, Emil Salenka menemukan fosil-fosil hewan purba yang dimana meliputi rusa, banteng, dan juga gajah. Dengan penemuan yang dilakukan oleh Emil Salenka maupun Du Bois, mereka membawa hasil penemuannya ke Belanda dan juga Jerman.